Ini hadis kabar gembira sebetulnya bagi orang-orang, ya bagi kita semua, yang mana kita tidak pernah luput dari dosa. Setiap hari kita pasti berbuat dosa, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sanadnya cukup kuat. Kullu bani Adam khata', semua manusia, anak keturunan cucu Adam itu khata', sangat berpotensi untuk berbuat kesalahan dan pasti pernah berbuat salah. Siapa di sini yang belum pernah berdosa? Siapa yang berani berkata saya nggak pernah salah? Pasti kita semua pernah berdosa, pernah bersalah, pernah berbuat maksiat. Karena itu sudah menjadi tabiatnya manusia. Sudah menjadi tabiat manusia. Allah ciptakan memang seperti itu. Ya. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Lemah. Mudah tergoda, mudah terbawa, terayu. Apalagi yang membisiki, menggoda kita itu syaitan yang kita nggak lihat, musuh yang tidak kita lihat. Ini musuh yang sulit kan? Bagaimana kita? Dan musuh ini mengetahui karakter kita. Orang ini kelemahannya begini, tahu, karena dia terus mengikuti kita, tahu kelemahan kita. Fulan ini kelemahannya harta, terus disibukkan dengan harta. Kalau ini senang dipuji, kelemahannya dipuji, senang pujian. Ketika ibadah dibikin niatnya salah. Kalau fulan yang ini fitnahnya wanita. Jadi lemah, insan itu sangatlah lemah. Maka ketika seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang paling baik adalah ketika dia segera bertobat, segera beristighfar. Ya. Karena semua orang itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah orang yang at-tawwabun, yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Taubah artinya ada rujuk. Rujuk itu ada artinya kembali. Ketika kita salah, keluar dari jalur siratal mustaqim, dari jalan kebenaran, cepatlah kembali. Jangan berlama-lama di jalan yang salah. Karena kalau semakin lama kita semakin jauh dari kebenaran, nanti kita tersesat, bagaimana kita akan kembali? Setiap salah cepat kembali ke jalan yang benar dengan beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesali. Ya. Rukun taubat, syarat-syarat taubat dari terima yang pertama, sesali apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Harus ada penyesalan. Karena kalau seseorang bilang taubat tapi tidak menyesal, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, auzubillah min dzalik. Atau bahkan dia ceritakan ke teman-teman, dulu saya begini tanpa rasa malu. Itu bukan salah satu tanda tidak diterimanya taubat seseorang. Harus menyesal. Yang pertama. Yang kedua, segera tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa itu. Jangan bilang saya nanti taubat, tapi masih saja terus dia berbuat maksiat. Dia ingin taubat, tapi masih dia undur-undur. Jangan, segera tinggalkan. Berazam istilahnya. Apa azam itu? Kemauan, tekad yang kuat. Bertekad, berupaya, bersikeras untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini salah satu poin yang sangat detail ya pengambilan bahasanya. Kuat tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Jadi para ulama menjelaskan bukan berarti ketika orang kembali mengulangi perbuatan dosanya bukan berarti taubatnya tidak diterima. Ya, kalau kita sudah berupaya bersikuat tidak ingin mengulangi maksiat tersebut, tapi dikarenakan godaan syaitan yang begitu kuat kita berdosa lagi. Apakah itu artinya taubat kita tidak diterima? Tidak. Selama kita taubat yang pertama itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala,
betul-betul tadi syarat-syaratnya terpenuhi, lalu di kemudian hari kita terjerumus kembali ke dosa tersebut, itu adalah kelemahan diri kita. Apa yang dilakukan? Apakah terus bermaksiat? Jangan. Tetap kembali pada Allah, taubat lagi. Bermaksiat, taubat lagi. Bermaksiat lagi, taubat, terus seperti itu. Itulah peperangan antara hak dan batil, sampai syaitan merasa lelah dari kita. Karena kalau kita, ya, syaitan akan membisikkan, ente ini tobatnya tobat sambal, ya. Sudah tobat tapi maksiat lagi, Allah tidak akan menerima tobatmu. Itu yang akan dibisikkan syaitan kepada orang-orang yang sedang futur, sehingga merasa putus asa, akhirnya dia tinggalkan tobat, terus bermaksiat. Salah. Ketika maksiat, kembali taubat. Walaupun maksiat lagi, taubat lagi, terus seperti itu. Ya. Tetapi tentu tadi menjaga 3 syarat tadi, ya. Apa tadi? Yang pertama, menyesali, segera tinggalkan, berazam, bersikeras, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi.